Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Hukum, Etika, dan Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas terkait bisnis dan etika dalam dunia modern. Jadi, dalam bisnis itu terdapat 3 aspek pokok yang perlu kita ketahui, yakni yang pertama ada organisatoris dan manajerial, lalu ada ilmiah teknologis, dan ada politik, sosial, dan struktural. Guna menjelaskan kekhususan aspek etis ini, dalam suatu pendekatan pertama kita membandingkan dulu dengan aspek-aspek dari lainnya. Bisnis sebagai kegiatan sosial bisa disoroti sekurang-kurangnya dari 3 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang ekonomis. Jadi, dalam sudut pandang ini terdapat interaksi antara produsen atau perusahaan dengan pekerja, produsen dengan konsumen, produsen dengan produsen dalam sebuah organisasi. Kegiatan antar manusia ini bertujuan untuk mencari untung yang melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, menjadi suatu kegiatan yang ekonomis. Yang kedua, yakni sudut pandang hukum. Telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum, yakni hukum dagang atau hukum bisnis, yang mana merupakan cabang penting dari ilmu hukum modern saat ini. Dari sudut pandang hukum, dapat dipahami bahwa bisnis yang baik adalah yang diperbolehkan oleh sistem hukum yang berlaku, meskipun dalam praktek hukum banyak masalah timbul dalam hubungan bisnis, baik pada taraf nasional maupun internasional. Yang ketiga, yakni sudut pandang moral. Sudut pandang ini menekankan menghormati kepentingan dan hak orang lain tidak hanya berorientasi pada profit. Yang selanjutnya yakni tujuan dari etika bisnis. Yang pertama yakni memberikan kesadaran akan moral dan memberikan batasan kepada perilaku bisnis supaya dalam menjalankan bisnisnya dengan bersikap baik, sehingga tidak berperilaku yang dapat merugikan banyak pihak yang ada hubungannya dengan bisnis tersebut. Selain itu, etika bisnis juga dapat mengatur dan mengarahkan para pelaku bisnis untuk mewujudkan manajemen maupun citra yang baik dalam berbisnis, sehingga bisnis tersebut dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai adanya bahwa bisnis itu memiliki etika yang baik. Dan dengan etika bisnis juga maka kegiatan bisnis itu dapat jauh dari citra buruk, misalnya seperti citra yang kotor, licik, dan penuh dengan penipuan. Nah, ciri-ciri bisnis yang memiliki etika baik itu diantaranya seperti tidak merugikan pebisnis atau usaha orang lain, tidak melanggar aturan atau hukum yang berlaku, dan tidak membuat suasana yang tidak kondusif pada saingan bisnisnya, dan tentunya memiliki izin usaha yang sah serta jelas. Adapun manfaat dari etika bisnis yakni dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, dapat menyediakan perusahaan atau dunia bisnis kemungkinan untuk mengatur dirinya sendiri, perusahaan dapat menjelaskan bagaimana memiliki tanggung jawab sosial, dapat menghilangkan gray area, dapat meningkatkan daya saing perusahaan, dapat meningkatkan kepercayaan investor pada perusahaan, dan dapat membangun citra positif. Adapun prinsip etika bisnis diantaranya yakni pertama harus memiliki kejujuran saat berkomunikasi dan bersikap. Ketika membangun suatu bisnis, diperlukan kejujuran saat berkomunikasi maupun bersikap dengan mitra kerja dan juga konsumen, sehingga usaha yang diinginkan semakin dipercaya. Yang kedua, yakni selalu memenuhi janji dan komitmen. Pebisnis yang baik harus selalu memenuhi setiap janjinya dan selalu berkomitmen dalam menjalankan usaha bisnisnya. Yang ketiga yakni memiliki integritas. Maksudnya dalam berbisnis atau menjalankan usaha, maka diperlukan konsistensi pada pemikiran, ucapan maupun perbuatan. Dan yang terakhir yakni memiliki loyalitas. Loyalitas dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis, bekerja sesuai dengan visi dan misi, serta tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Selanjutnya yakni faktor sejarah dan budaya dalam etika bisnis. Nah, yang pertama, masyarakat Yunani kuno pada umumnya menilai buruk terhadap kegiatan dagang dan kekayaan. Menurut masyarakat Yunani kuno, perdagangan itu sebaiknya diserahkan kepada orang-orang asing dan pendatang. Lalu yang kedua yakni agama Kristen. Dalam kitab suci agama Kristen, perjanjian lama maupun perjanjian baru terdapat berbagai pernyataan kritikan terhadap upaya kepemilikan kekayaan dan uang, yang mana para orang yang berlebih atau kaya diminta untuk saling berbagi kepada orang-orang yang mengalami penderitaan atau kekurangan. Dan yang ketiga, agama Islam. Dalam agama Islam ini memiliki pandangan lebih positif dan membangun terhadap image perdagangan dan kegiatan ekonomis.
Islam tidak memperkenankan diberlakukan perdagangan secara riba karena merugikan orang lain. Islam justru mewajibkan pemberian zakat fitrah kepada orang yang tidak berpunya karena hal tersebut menolong kehidupan orang miskin. Selain itu, dianjurkan pula kepada orang Islam untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkannya. Islam berpendapat bisnis dapat dilakukan sepanjang saling memberikan keuntungan kepada pihak yang berdagang. Islam tidak mencurigai kepada pihak yang berdagang. Islam tidak mencurigai kegiatan bisnis sekalipun di era awal Islam modern. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang. Ajaran agama Islam diawali dan disebarluaskan terutama melalui para pedagang. Yang keempat yakni kebudayaan Jawa. Dalam tradisi kebudayaan Jawa, mayoritas masyarakat belum terbuka mindset kewirausahaannya pada waktu itu, bahkan lebih menaruh curiga atas kemunculan dan kepemilikan kekayaan. Pandangan masyarakat pada umumnya menyatakan bahwa kekayaan tidak dihargai sebagai hasil jeripaya seseorang atau sebagai prestasi dalam berusaha. Kritik atas etika bisnis. Nah, etika bisnis itu mendiskriminasi, padahal perilaku pebisnis seharusnya selalu harus bernilai etika. Satu prinsip etika berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya. Baik itu kaya, miskin, pebisnis, penguasa, atau masyarakat biasa harus tunduk pada prinsip etika bisnis yang sama. Yang kedua, etika bisnis itu kontradiktif. Nah, di zaman modern sekarang ini, pebisnis beramai-ramai melakukan bisnis bermoral karena telah melihat peristiwa menakutkan seperti bencana alam, penipisan ozon, efek rumah kaca, hujan asam sebagai praktek bisnis yang tidak bermoral. Sehingga perilaku bisnis modern ini seharusnya bertambah etis agar kerusakan lingkungan tidak semakin menjadi-jadi. Selanjutnya yakni etika bisnis tidak praktis. Nah, kelompok orang yang hanya memperhatikan kepentingan hidup untuk diri sendiri akan mengatakan bahwa etika bisnis mempersulit mereka untuk melakukan tindakan bisnis semaunya. Etika bisnis adalah sesuatu yang praktis dan menyenangkan untuk dilakukan. Karena apabila pebisnis mengalami keuntungan bisnis, sementara para konsumen juga mengalami kenikmatan, kepuasan, kesejahteraan, maka dunia akan dipenuhi oleh kebahagiaan semua umat manusia. Kapitalis mengajarkan liberalis memperdagangkan. Namun, kelemahan teori tersebut adalah liberalisme akan menimbulkan perbedaan jurang si kaya menjadi semakin kaya, sementara si miskin menjadi semakin miskin. Lalu yang selanjutnya yakni etika tidak bisa mengambil alih tanggung jawab. Etika bisnis terkandung dalam interaksi bisnis antara pihak yang berdagang. Masing-masing pihak berusaha memberikan segala sesuatu yang terbaik kepada partner bisnisnya masing-masing. Jadi, setiap pebisnis yang berinteraksi dalam dunia bisnis memiliki tanggung jawab moral kepada siapa mereka melakukan transaksi bisnisnya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain, apalagi tanggung jawab dilimpahkan kepada para konsumen. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan terkait dengan bisnis dan etika dalam dunia modern. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.